Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gak Pakai Beta. Sebelum masuk ke video, mari kita putar intronya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Oke teman-teman, di video kali ini gua mau sharing ke teman-teman teknik mengkawinkan secara inbreeding ya teman-teman. Nah, jadi di sini gua akan membahas inbreeding. Inbreeding itu apa? Inbreeding itu mencetak generasi yang lebih bagus dari indukan. Jadi teman-teman misalkan punya indukan nih. Nah, terus teman-teman kepingin indukan itu lebih bagus gitu daripada si indukan tersebut. Mungkin paham ya. Nah, untuk langkah yang pertama, teknik inbreeding itu adalah teknik yang mengkawinkan secara satu darah ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya koi galaksi ya. Nah terus teman-teman kepingin si koi galaksi tersebut punya turunan yang lebih bagus. Nah jadi bisa teman-teman menggunakan teknik inbreeding ya. Untuk langkah yang pertama, teman-teman harus pahami dulu. Untuk yang pertama ada P. P itu apa? Nah, di sini ya. P itu parental, induk atau tetua ya teman-teman. Jadi P itu indukan yang tetua. Misalkan ini betina, ini jantan. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya filial. Filial itu adalah anak atau turunan, atau bisa disebut F1 ya teman-teman. Nah, P1, P sama P2 misalkan teman-teman ngawinin koi galaksi. Nah, nanti kan punya turunan nih yang menghasilkan F1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus teman-teman harus diingat juga apa itu fenotip. Nah, yang ini dan apa itu genotip. Kalau fenotip sifat yang menurun yang mudah diamati atau nampak ya teman-teman. Oke, misalkan yang pertama Avatar nih, Avatar Gordon. Avatar Gordon identiknya dengan warna daging yang berwarna hitam. Terus punya galaksi-galaksinya. Atau orang luar Indonesia atau orang Thailand misalkan ya, dia nyebutnya bukan Avatar, tetapi tetapi Black Galaxy ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu. Itu adalah fenotip, gen yang nampak, gen yang bisa dilihat gitu. Nah, oke teman-teman. Yang selanjutnya adalah genotip. Genotip adalah sifat menurun yang tidak nampak. Contohnya, kan misalkan teman-teman punya satu ikan adu ya, bukan satu sih, satu indukan nah maksudnya. Nah, terus teman-teman ngawinin ikan tersebut bukan secara fenotip. Karena kalau misalkan secara fenotip itu biasanya memakai ikan hias atau misalkan ikan koi galaksi, Black Galaxy atau juga Nemo, Fancy dan lain-lain. Fenotip, sifat yang nampak. Kalau genotip biasanya dia
di ikan adu ya. Biasanya di ikan adu itu mengkawinkan sifat menurun yang tidak nampak, genotif. Kalau misalkan ikan adu kan apa ya, sifatnya itu bahasanya itu apa ya, pemarah ya, kalau bukan pemarah sih ya, adu gitu. Jadi gak punya warna dia, bukan gak punya warna, emang ada warna sih, paling biru atau hijau kan kayak gitu mungkin. Nah itu yang pertama ya teman-teman. Kita langsung ke teorinya ya teman-teman. P1 sama P1 nih, indukan tetua nih, teman-teman kawinkan dan teman-teman bakal menghasilkan F1. F1 itu kan tadi filial, anak turunan. Oke. Untuk yang kedua, F1 dikawinkan dengan F1 akan menghasilkan F2 nih. Nah, F2 ya. Terus teman-teman kawinkan lagi F2 dengan F2, teman-teman bakalan menghasilkan F3. Tapi dengan catatan pilih generasi yang bagus. Jadi misalkan ini kan dari awal ya, dari F1 sama F1, misalkan teman-teman memilih indukan asal-asalan ya sama aja gitu. Tujuannya buat apa? Tujuan inbreeding kan ini mencetak generasi yang lebih bagus dari indukan. Jadi diusahakan untuk indukan F1 ini teman-teman bisa sortir-sortir, dipilih ya buat indukan mencetak F2 nanti. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kurang lebihnya gitu sampai F4. Tetapi untuk teknik inbreeding ini ada kelemahannya teman-teman. Kelemahannya apa bang gitu? Untuk kelemahannya adalah daya tahan tubuh menurun. Dari setiap generasi ke generasi, daya tahan tubuhnya bakalan menurun ya. P1 sama P1 menghasilkan F1. Nah, daya tahan tubuhnya itu mulai menurun nih. Terus menghasilkan F2 dan anakan yang F2 ini mulai menurun lagi. Gitu aja sampai F4. Sampai F4 ya teman-teman. Terus teknik inbreeding ini bagaimana cara menutupi resiko daya tahan tubuhnya itu menurun ya. Bisa teman-teman siapkan 2 indukan. Misalkan ini disebut indukan A ya teman-teman. Dan teman-teman punya indukan B yang di sebelah pinggirnya lagi misalkan ya. Terus indukan A tersebut menghasilkan F1. Nah, indukan B menghasilkan F1 juga. Terus kawinkan. Nah, gitu teman-teman. Jadi F2. Nah, kayak gitu mungkin untuk menutupi resiko menurunnya daya tahan tubuh teman-teman. Gitu aja sampai F4 nanti. Oke. Teman-teman, jadi jangan di-skip-skip ya. Agar paham isi dari video tersebut. Takutnya nanti udah dibahas malah nanya lagi di kolom komentar. Ya sebenarnya tidak apa-apa gitu kan. Tetapi kan sudah terjawab gitu di video tersebut. Oke teman-teman. Ingat ya, inbreeding adalah mempunyai efek samping
atau daya tahan tubuhnya itu menurun. Gitu teman-teman. Ingat juga teman-teman, untuk teknik inbreeding ini tujuannya mencetak generasi yang lebih bagus dari indukan ya. Sekali lagi nih, agar paham nah. Nah, gitu teman-teman. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Jadi nanti yang menghasilkan misalkan nih ikan ya di sini ya. Wah, kacau tuh. Ikan ya misalkan. Ini indukan kan, indukan menghasilkan F1, F2. Nah, dari mulai F2 ini biasanya mulai apa ya, kelihatan gitu bagus dari indukan tetua dari P1 nih. Udah mulai bagus nih di F2. Dan di F3 dia bakalan lebih bagus juga daripada F2. Nah, terus dikawinkan lagi yang menghasilkan F4. Dia insya Allah bakalan mendapatkan turunan yang bagus ya daripada indukan ini. Itu dia mungkin kurang lebihnya teori inbreeding ya teman-teman. Kalau misalkan belum paham silahkan tanya di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.